Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar smart listener di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda pertama kali jangan lupa bersyukur dan tetap memberikan kontribusi terbaik buat kita semuanya. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa menyehatkan kita semua, meningkatkan imunitas, dan yang terkena penyakit untuk pagi hari ini misalnya, itu diberikan kesembuhan yang begitu cepat ya oleh Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa tetap berikhtiar. Nah, khusus bagi Anda, para pemilik bisnis yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimanakah caranya Anda menimbang resiko di dalam bisnis, yuk kita bahas bersama dengan mbahnya dahsyat, ada Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung, salam dahsyat. Pagi yang dahsyat, mbahnya dahsyat, Marco Jos. Gimana Pak Tung, sehat ya? Kabar keluarga juga sehat di rumah ya? Puji Tuhan, walaupun banyak keluarga yang terkena dan lingkungan dekat juga ada yang negatif juga, tapi maksudnya negatif dalam arti beritanya yang negatif, kondisinya positif gitu ya. Tapi juga berita-berita yang menyembuhkan itu membuat hati jadi lebih gembira juga. Tapi yang jelas kita harus protokol kesehatan. Memang harus nurut. Sekarang PPKM ya nurut dulu. Jadi yang namanya virus, Anda ngotot, wah harus diobatin, harus diginiin, obat A, B, C, D, E, F, G, boleh silahkan. Tapi semua itu jauh yang terbaik adalah mencegah kan gitu ya. Jadi ya pakai masker, cuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah kalau sekarang marah-marah kepada pemerintah, loh ini pemerintah gimana, nih oksigen kurang, ya tetap pemerintah terus berusaha membantu masyarakat. Tetapi dulu waktu diperingatkan, ngeyel terus loh. Mungkin dulu dari awal nyebarin satu desa kena semua. Satu kampung saya juga, saya dalam kondisi deg-degan di kampung saya di Solo itu kerja bakti nggak pakai masker, 69 orang kena semua. Jadi gitu. Terus yang paling parah ini teman-teman saya yang kena tuh saya wawancara ya. Itu karena ternyata mereka makan bersama. Oke, sekarang ada 6M ya berarti Patung ya. Hindari bersama ya. Makan bersama dengan orang yang bukan serumah mengakibatkan mereka kan waktu datang protokol kesehatan, mau makan diukur suhunya, mau cuci tangan, begitu makan lupa jerat. Droplet kemana-mana ya. Padahal saya sudah 5M loh ya, sudah menjaga jarak loh ya, tapi pada waktu makan bersama tidak menjaga jarak, lupa ngobrol dengan orang yang bukan serumah. Oke. Berarti Bali juga ya, saya tanya dari mana? Mungkin ya pas makan. Nah itu susah ngomong. Iya, betul. Berarti dalam semua aspek kehidupan tuh resiko pasti ada ya Patung ya, walaupun nggak pernah bisa dihindari, tapi paling tidak ada mitigasinya resiko dan juga minimalkan resiko. Nah pagi hari ini kita akan coba bahas hal ini nih, Smart Listeners, lebih detail lagi tentang gimana sih sebetulnya menimbang resiko di dalam bisnis. Kenapa kok harus menimbang sih? Kenapa kok tidak ada langkah-langkah lainnya? Nah, nanti kita akan coba bahas detail. Di sesi kedua ya Patung ya, tanggung. Kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Silakan untuk Anda, Smart Listener, bisa berinteraksi. WhatsApp kami buka di line komunikasi 0812 11 12 959. Atau Anda yang ingin melihat kami secara audio visual live di kanal YouTube, silakan search kanal YouTube Smart FM dan Anda juga bisa langsung berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan. Mbak Dahsyat, sabar sebentar ya. Nanti lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Ngobrol seru di program Smart Business Talk bersama dengan mbahnya dahsyat Pak Tung Desem Waddingin, karena beliau sudah ekspertis di bidangnya yang ngurusin masalah bisnis. Bisnisnya juga banyak nih Smart Listeners ya. Jadi kalau bicara masalah pengalaman ya udahlah, asam garamnya udah apal banget, udah hatam banget. Makanya kita coba belajar dari Pak Tung Desem Waddingin gimana sih menimbang resiko di dalam bisnis. Pak Tung, ini kenapa harus menimbang Pak Tung? Bukannya langsung melakukan sebuah langkah untuk meminimalkan Pak Tung? Apa harus menimbang dulu baru bisa memutuskan minimalkan atau bagaimana Pak Tung? Ya, jadi ternyata di dalam kehidupan kita harus menimbang risiko gitu ya. Termasuk di dalam bisnis dan termasuk di dalam misalnya kalau kita menimbang obat, misalnya orang yang kena COVID sekarang kan antara risiko dengan benefitnya. Kalau risikonya kecil, benefitnya tinggi ya sudah. Tetapi kalau orang misalnya kena COVID itu merasa bahwa obat-obatan tertentu yang harganya seajubilah mahalnya,
itu bermanfaat, kayak sekarang banyak yang nimbun, awas ya, no ditangkap polisi baru tahu rasa kan gitu ya. Tapi ya bagi orang-orang yang sudah kepepet, wah mereka tetap dianggap tidak apa-apa nimbun, yang penting ada daripada tidak ada kan gitu ya. Makanya tugasnya pemerintah untuk ngawasin, dan kita juga membantu pengawasan juga untuk menyediakan ketersediaan. Kalau ketersediaannya banyak, akibatnya penimbunannya tidak ada. Tetapi kalau orang merasa, wah ini sudahlah daripada mati, ini kelihatannya canggih, berapa ya dibayar. Berapa dibayar, padahal itu resikonya juga besar gitu ya. Jadi orang menimbang risiko itu every time di dalam kehidupan kita akan selalu menimbang risiko. Cuma kiranya di dalam bisnis banyak yang nimbang aja tidak mau. Oke. Jadi karena tidak mau nimbang, satu, jadi langsung bergerak karena ketakutan, jadi menghindar. Yang kedua, karena tidak nimbang, ngambil keputusan yang berisiko, mengakibatkan kehidupan keuangannya berantakan. Seperti yang saya dengar cerita satu orang di Singapura yang sudah umur 79, orang paling kaya, sudah naiknya mobilnya ya sudah Rolls Royce gitu ya, umur 79, berakhir triliunan, habis semua. Semua. Terus kemudian berakhir di penjara, rasanya kok enggak enak banget dan itu ya. Jadi kenapa? Menurut saya karena dia merasa bahwa mendapatkan peluang. Minyak dari harga 70 turun jadi 50. Wah ini enggak mungkin turun terus. Pertimbangannya dia betul. Sebetulnya pertimbangannya dia plus minus ada masuk akalnya. Tetapi dia tidak menimbang risikonya. Sesuai risiko itu ada dua, nanti kita akan belajarnya. Dalam bisnisnya. Dan risiko terhadap dari diri kita sendiri. Maksudnya apa risiko diri kita sendiri? Ada bisnis tertentu yang bagi Bill Gates dianggap tidak berisiko, tetapi bagi kita bisa dianggap kita berisiko karena kelas kita berbeda. Nah, dia 70 harganya 50 beli lagi, harga 40 beli lagi, kurang kemudian dia utang bank. Nah, problemnya ini begini, ketika dia utang bank ini tadi, dia memanipulasi pembukuan keuangan. Dan ketika memanipulasi pembukuan keuangan, orang keuangannya pintar. Loh ini tidak bisa mengaku untung orang kita rugi. Supaya bisa untung, tidak apa-apa tanggung jawab. Ya, yang keuangan boleh tanggung jawab, kamu tanda tangan pribadi loh, bahwa ini kamu keuangannya ini 100% atas permintaanmu. Jadi yang manipulasi kamu bukan saya ini. Jadi saya tidak bisa sebagai anak buah dipaksa. Oke, sudah begitu, nekat lagi turun lagi 30, turun lagi 20. Begitu turun lagi 20, dia tidak tahan. Begitu dia sudah tidak tahan, mulailah yang dia beli 20, dia beli 30, beli 50, dijual. Nah celaka, harganya beli 50, jual 20. Waktu berlalu, betul, sebetulnya naik sungguhan, naik jadi 50, naik jadi 70, wah sebetulnya naik gitu loh ya, naik, tapi kan dia sudah terlanjur jual, artinya habis semua, dalam arti utangnya terpaksa harus bayar, stoknya minyaknya sudah terlanjur dijual dengan harga 20, pada harga sekarang 70, sebenarnya dia total gitu, tetapi karena dia sudah tidak tahan, jadi dalam bisnis itu seringkali begini, ingat kata-kata saya, tahan mana atau mana tahan? Kalau Anda sudah mana tahan, Anda goodbye. Kalau tahan mana nih, saya masih tahan. Banyak menangnya Anda gitu ya, sometimes gitu. Jadi saya di emas, di perak itu saya ya tahan mana gitu ya, saya tahan. Makanya sampai di broker saya kan tidak boleh beli lagi. Karena saya beli tidak pernah dijual. Jadi tidak boleh. Wah, ini sampai orang broker saya ngomong mohon maaf atau dari 100 orang yang trading emas dan perak, dia bilang trading emas dan perak. Yang untung cuma satu Pak. Saya bukan trading, woi. Saya bukan speculating, saya bukan trading, saya investing gitu ya. Dan saya aset alokasi. Jadi kalau turun, loh Pak Tung masih pakai margin, saya pakai margin. Margin saya 1:2 saja, tidak banding 5 banding 3.000. Banyak orang yang forex 1:3.000, you die gitu. Anda harus hati-hati sekali lah. Inilah yang namanya manage risiko hari ini yang kita akan bahas. Entah Anda mau di forex, Anda mau di Bitcoin. Pada waktu Bitcoin meledak tinggi-tinggi, saya bilang nih loh, dalam sejarah Bitcoin bisa loh turun 80% itu bukan hanya sekali. Saya ngomong gitu, oh ini old mine, ini enggak loh, Anda baca dulu yang lengkap. Itu bagaimana memanage risiko, menimbang risiko ini, risiko bisnisnya, termasuk risiko kita. Ingat ya, risiko ada dua. Risiko di dalam bisnis, yang kedua adalah risiko untuk diri kita sendiri. Jadi bisnisnya bisa berisiko, tapi untuk kita enggak berisiko. Kayak tadi saya, peraknya mau turun mau gini, saya enggak berisiko karena mau margin istilahnya margin call mau kena, saya tambahin lagi. Jadi kalau turun sampai bawah, lu saya tambahin kan enggak pernah hilang. Lu pada akhirnya naik juga, lah ya naik juga. Begitu naik, saya marginnya 1:2. Jadi kalau kalah sekali, kalau menang 2 kali. Jadi turun beli. Saya aset alokasi. Lah ini beda dengan trading.
Ya, Jadi kita akan belajar hari ini di dalam bisnis ataupun dalam investing, termasuk di dalam saham, termasuk istilahnya ya investasi dalam bisnis ini, apa sih yang kita harus pertimbangkan dalam mempertimbangkan bisnis, dalam mempertimbangkan risiko dan ngambil keputusannya seperti apa. Ya. Oke. Tapi begini Pak Tung, dari statementnya Pak Tung sendiri ini sebenarnya menarik sih ya. Kalau kita bicara masalah ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Tadi Pak Tung mengatakan dalam bisnis dan juga dari dalam diri sendiri. Mana yang lebih prefer harus dilakukan dulu? Apakah kita harus menimbang resiko dari diri kita sendiri dulu agar bisa tenang berpikir, baru masuk aktualisasinya ke dalam bisnis, atau kita mikir ke dalam bisnis dulu, resikonya perlu kita timbang, ya diri kita mantar belakangan lah ya, yang penting kita masih bisa mikir. Ini yang better yang mana Pak Tung? Prinsip yang paling dasar adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain. Oke, ya. Jadi, maksudnya jangan ikut-ikutan orang lain. Itu saya seringkali kalau investasi, kalau apa. Contoh kemarin kan saya mau mulai ngajar untuk program persiapan pensiun di Pegadaian. Termasuk di Mandiri, termasuk di Telkomsel kan gitu ya, program persiapan pensiunnya. Nah, selalu kan saya bilang, kamu pensiun punya duit berapa selama ini nabung? 500 juta. Nah, kan dia bilang 500 juta. Langsung kalau program persiapan pensiun yang lain kan itu apa? Ternak lele, ya boleh belajar ternak lele. Terus kemudian ternak mutiara, pergi ke Lombok, banyak turnya sih, prakteknya bakalan jarang kan gitu. Kalau saya ini loh, ada minimart, ini ada franchise cafe, ini ada franchise untuk laundry. Mari kita timbang risikonya, kita nimbang. Terus kemudian, wah ini kelihatannya paling aman, termasuk menguntungkan laundry Pak. Ini termasuk ini dari sejarah, dari ada angka-angkanya semua atau dari statistik di masa lampau. Tapi saya bilang, wah buka berapa? 500 juta. Wah, Pak Tong, kalau gitu saya punya 500 juta, saya buka laundry aja. Saya bilang, no, enggak boleh. Anda nimbang risiko Anda sendiri. Anda tak hanya 500 juta, ini kelemahan para pensiun. Apa yang terjadi? 500 juta, dia dapat duit 500 juta, beli satu franchise-nya geletak. Jeblok. Terus asetnya tinggal dijual-jual, tinggal 100 juta. Waduh, tobat lagi. Jadi ketika Anda sudah umur 50-an ke atas, 55 ke atas, dimasukkan tahap aman, beda sekali dengan orang yang masih muda untuk memanage risikonya, menimbang risiko di dalam diri sendiri. Jadi nomor satu diri sendiri. Event laundry-nya aman, event minimartnya aman, event kafenya aman, misalnya begitu. Tentu amannya berbeda-beda. Seperti yang saya cerita tadi, obat semuanya efek samping masing-masing, Anda harus timbang, jangan ngawur kan gitu ya. Betul. Lebih baik konsultasi sama dokter gitu ya. Dokter jangan satu doang, kalau satu doang seringkali pendapat dokter ya mohon maaf gitu ya, jadi ada satu dokter dengan dokter yang lain juga berbeda, makanya second opinion, third opinion boleh. Nah demikian juga nimbang resiko. Setelah Anda tanya-tanya, oh ternyata laundry lumayan aman sih Pak ini gitu ya, luput kita akan pindah tempat. Tapi kan tetap ini, nah terus gimana, saya punya 500 juta, resiko yang bisa Anda ambil berapa kalau Anda sudah pensiunan? Menurut saya, daripada 500 juta Anda gebuk semua, buka satu franchise terus kemudian nggak jalan, you die gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya Anda 50 juta dulu aja lah, keroyokan bareng-bareng sama teman-teman. 50 juta, ternyata bagus Pak ini. Wah 33% income-nya, ada 39% Pak ini bagus nih. Nah setelah 50 juta, sudah mulai percaya diri kalau 50 juta sudah menghasilkan, lumayan. Nah oke, boleh nggak Anda kemudian buka lagi yang kedua, 50 juta lagi? Boleh. Tapi kalau dari saya maksimum, kalau Anda di dalam bisnis, kalau sudah umur 55 ke atas, ya 50%. 50% taruh yang aman dan menguntungkan. Sabar dulu. Ada yang tanya, itu 500 juta Pak. Kalau 250 juta sudah masuk ke laundry, lumayan 1 tahun dapat 125 juta. Kalau misalnya yang 50% atau 30% dapat 30 juta, dapat tambahan, lumayan Pak, lumayan. Misalnya kalau 10% atau 30% ya dapat 90. Kalau 300 juta deh, misalnya 300 juta, Anda dapat 30% ya 90 juta setahun, lumayan lah Pak untuk hidup, ya pas-pasan masih kurang. Nah, tapi kalau saya duitnya cuma 100 juta, terus bagaimana saya pada waktu pensiun? Saya ajarin, ya mulailah bisnis tanpa risiko. Goblok. Ya loh, apa itu? Mohon maaf gitu ya. Ya jadi maklar. Anda belajar begini, jadi ternyata ada loh bisnis-bisnis, mohon maaf, kadang saya menggunakan kata-kata kasar, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita maafin Pak. Mendengarkan guyon, jeder gitu, oh ya. Lu ada toh bisa tanpa modal? Bisa. Anda jadi maklar. Anda setor waktu, setor pengalaman, setor ilmu Anda, wong Anda sudah 55 tahun, ya pasti pengalamannya luar biasa. Setor kepercayaan yang Anda bisa dipercaya. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah 55 tahun, duitnya tidak begitu banyak, jangan taruh semua, makin geletak lagi. Lupa, katanya bisnis itu kan harus berani mati, Pak Tung. Ya mati sungguhan. Kalau mati sungguhan enak enggak? Enggak enak lah. Enak. Jadi memanage resiko di dalam diri sendiri itu masih satu yang namanya tergantung bukan tipe kita. Kalau orang yang umur 79 di Singapura itu tadi kan, saya agresif, saya berani, utang bank berani, saya kaya karena itu kok.
Nah, terus kemudian yang terjadi, umur 79 tidak enak banget. Habis semua tuh. Jadi Anda tidak melakukan aset alokasi, tidak melakukan sesuai dengan umur. Sebenarnya kalau sudah umur 79, ya Anda tidak diharapkan ambil risiko terlalu besar. Gini loh, kalau Anda sudah punya 1 triliun, dulu, Mas Daril, saya ngomong ini, zaman dulu banget gitu ya. Saya ditungguin sama pemilik Smart FM yang lama. Apakah seminar dia datang, Pak Tung, terima kasih. Kata-katanya, saya seminar ditungguin, keluar gitu, Pak Tung, please dong, Pak Tung. Saya hari ini, pada waktu Pak Tung tadi talk show, saya, ini true story Pak, Mas Daril boleh tanya sama pemilik yang lama. Saya ini ya, jadi benar kata-katanya Pak Tung. Kalau orang sudah umur, sudah punya kekayaan tertentu, misalnya kayak dia, beliaunya waktu itu umur 60 sekian gitu ya, sekarang udah 70 sekian, apalagi udah umur 70, punya 1 triliun, jadi 2 triliun, ya tidak ada efeknya terhadap gaya hidupnya. Mau naik Rolls Royce bisa, mau naik private jet bisa, mau kemana bisa, tidak ada efeknya. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda tidak dianggap pintar. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda gaya hidupnya tetap sama. Mau makan ya sehari cuma 3 kali. Tetapi kalau 1 triliun jadi 0, goblok setengah mati, dan kemudian gaya hidup Anda akan berubah luar biasa. Ya kayak di Singapura yang di bidang minyak ini tadi, 79, dari Rolls Royce, naik kursi roda, dari punya mansion tinggalnya di penjara, kan tidak enak banget tuh. Iya. Jadi Anda sesuai dengan umur. Nanti kita belajar bagaimana menimbang risiko dan memanajemen risiko sesuai dengan umur kita, itu dari dalam diri kita. Oke, kita tahan sebentar, kita break dulu ya Pak Tung ya, dan nanti kita kembali lebih detail di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk bersama dengan Mbahnya Dahsyat Pak Tung Desem Wadingin ya. Pak Tung, kita lanjut lagi menimbang resiko di dalam bisnis. Tadi Pak Tung jelas mengatakan yang harus jadi satu atensi utama itu adalah dari dalam diri sendiri. Saya coba menjabarkan lebih spesifik lagi Pak Tung. Biasanya banyak orang yang ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dalam aktivitas bisnis misalnya atau aktivitas networking lainnya, itu secara psikologis ada greedy yang timbul. Nah, belajar dari pengalaman Pak Tung sendiri, gimana kira-kira? Karena poin nomor 1 nih, kalau kita nggak bisa manage psikologinya, otomatis bisnis akan berantakan, saking greedy-nya gitu loh Pak Tung. Karena kan di trading juga begitu kan pastinya Pak Tung. Nah, dalam konsep bisnis, sama nggak kira-kira untuk bisa lebih memahami dan memanage psikologis kita selaku pelaku bisnis Pak Tung? Betul. Kan kita menimbang dari berapa yang rela. Seringkali pada waktu di Bitcoin, pada waktu di Instagram saya ya, tung.desemwadingin.tdw pada waktu meledak turun 8%, ada yang nanya, Pak Tung, jadi investasi di Bitcoin. Kalau saya tidak saya anggap itu investasi. Even Elon Musk Anda cari di YouTube. Elon Musk yang pom-pomnya untuk Bitcoin, lupa Tung itu kan orang hebat, betul orang hebat untuk segalanya, tapi kalau di bidang Bitcoin lebih ke pom-pom gitu ya. Terus kemudian dia juga mengatakan kok, bagi saya Bitcoin ya masih termasuk yang namanya spekulasi. Dia bilang gitu, itu ada videonya gitu. Tidak tahu kalau dia berubah pendapat, mungkin juga dia berubah. Tapi sekali lagi, nah ini loh, kan kita nimbang risiko kita sendiri. Pada waktu, boleh nggak Pak Tung investasi di Bitcoin? Saya bilang boleh. Kayak hari ini, Forex boleh nggak? Ya, boleh aja, silahkan. Walaupun saya nggak begitu suka, Forex saya nggak suka begitu ya. Karena ada win, ada somebody lose. Di saham bisa win-win semuanya. Kalau karena, jadi saya ulangi lagi nih. Boleh nggak investasi di Bitcoin? Ini menimbang risiko bisnis, wah ini dianggap bisnis, menurut saya masih spekulasi. Saya bilang boleh. Kalau dari saya maksimal 10% dari kekayaan Anda. Setelah 10% dari kekayaan Anda, begitu harganya naik, take profit dulu, modalnya diambil dulu. Setelah itu setiap naik harganya misalnya 20%, ambil 10%. Naik 50% seketika, ambil 25%. Ulangi. Investasi 10%, atau yang kalau Anda kena, Anda tidak bunuh diri. Pak Tung, lah kekayaan saya ini kan saya masih muda. Oke. Kan tergantung umur, satu, nanti kita akan belajar tergantung umur. Kemudian yang kedua, selain tergantung umur, tergantung dari kemampuan kita menerima risiko tadi. If something happen, Anda bunuh diri atau enggak? Ya. Jadi walaupun Anda sudah umur 70, Anda kemampuan mengambil risikonya cukup tinggi, atau Anda termasuk agresif, Anda enggak bunuh diri, tapi hidup Anda kan enggak enak banget. Jadi kemampuan dan kemauan Anda mengambil risiko, gitu ya. Kemauan itu harus dihitung dari kemampuan. Jangan mau tapi tidak mampu. Lah mampu itu terdiri dari beberapa hal. Nanti saya akan share itu Pak. Termasuk salah satunya dari umur Anda. Anda kalau masih muda, ya bolehlah nanti bangun lagi. Pak, saya masih muda. Duit saya itu cuma 100 juta, Pak. Hilang nggak apa-apa, saya bisa nyari lagi. Jadi jeblok nggak apa-apa. Lah kalau Anda bilang jeblok nggak apa-apa, nggak bunuh diri, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau dari saya, kalau bisa maksimal 10% lah dari harta kekayaan. Pak Tung, saya masih muda, kekayaannya cuma 100 juta, kapan gulungnya? Boleh nggak? Boleh, tapi Anda sudah tahu resikonya loh.
Karena Anda namanya nimbang risiko itu kan, Anda harus tahu apa yang namanya risiko atau yang namanya berisiko. Oke, saya ulangi lagi ya. Nanti kita akan bahas risiko dan berisiko. Kalau masih ada waktu ini, lihat jam terus. Aduh, ngomong sama Pak Tung, gak kerasa lewat waktunya. Ya, maksimal 10% atau kalau kena kamu tidak bunuh diri. Gitu kan ya. Artinya damai Anda harus siap sejati, Anda tulis bahwa ini ada bisa-bisa anjlok tidak karuan. Oke, kemudian yang kedua Anda begini, begitu profit, secepat mungkin balik modal. Anda naik situ diambil supaya cepat mungkin balik modal. Setelah balik modal, yang ketiga, begitu naik berapa, separuh diambil, separuh digulungkan, separuh berapa, semuanya digulungkan. Nah, ini baru akan berkembang. Walaupun Anda misalnya, Pak, saya ini masih muda, masih miskin, Pak, kekayaannya belum ada 100 juta, Pak. Ketika invest di Bitcoin atau di Forex atau terserah yang Anda anggap invest, seringkali saya anggap namanya spekulasi kan gitu ya. Anda apa yang terjadi? Begitu untung ambil, sudah balik 100% baru digulung dan digulungnya separuh. Nah, ini jurus yang menurut saya lebih masuk akal daripada Anda 100 juta untung, Anda gadekan rumah orang tua Anda gadekan rumah mertua Anda, padahal Anda belum punya rumah, Anda cemplungkan semua di Bitcoin, Anda cemplungkan semua di Forex, ketika jeblok hilang, tamat riwayat. Ada yang ngomong gini, Pak, Mas Daril, saat kan diajak kerjasama di Forex di multi-levelkan, dan kemudian pakai robot. Nah, kemudian, saya itu Forex nggak begitu senang, robot ini saya oke kalau Anda pakai pribadi, kalau pakai rame-rame nanti ketahuan gitu ya. Terus yang ketiga di multi-level. Saya multi-level, saya sangat senang, sangat menganjurkan orang bergabung di multi-level, tetapi ketika kombinasi Forex, robot, dan multi-level, sejauh saya mata memandang kombinasinya letal, mematikan gitu ya. Tuh. Ada yang bagus sekali, saya itu selalu open mind. Nah, ini open mind untuk menimbang risiko. How know that you are right? Maksudnya bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda benar sih? Jadi ketika pembesarnya datang, kemudian yang ahli aplikasinya datang, saya dengan senang hati, Pak Tung di ini Zoom meeting dijelaskan, saya dengan senang hati. Satu hari ada dari Singapura menjelaskan saya, oh Pak Tung ini gini-gini, bisa untung, ini minim 10% sebulan. Oke, saya masukkan dalam program perhitungan bunga berbunga saya. Pak Diki bisa masukkan, coba perhatikan, ini salah satu menghitung. Jadi Pak Diki siap ya? Jadi ini program perhitungan bunga berduang, Mas Daril kasih Pak Diki untuk supaya bisa Zoom. Nah, ternyata dia kan baru umur 30-an. Saya bilang, kalau kamu bisa untung 10% sebulan, perhatikan ya. Kamu seumuran Warren Buffett, umur 88, kamu taruh $1.000, istilahnya mendapatkan hasil 10% dan digulung, jadi berapa? Mari kita hitung. 70 juta triliun US dollar. Pak Diki tolong layarnya bisa Pak Diki? Dibiarkan dia bisa share, Pak Dikinya supaya bisa share. Saya kasihkan, ini. Tolong Pak Diki, tolong dimasukkan umurnya 30, umurnya 30, hasilnya 120% setahun, umur 88, kan Warren Buffett umur 88 toh. 120% pajaknya sementara nol, berapa uang Anda $1.000 saja, 64, ini. Oh ternyata sebentar nih. Miliar triliun toh. Kalau nolnya perhatikan ini teman-teman. Nolnya 12 kan triliun, ini triliun, ini miliar lagi, ini triliun. Nah ini 64 juta triliun. Mau dia enggak? Uang sedunia habis atau enggak? Ada orang yang punya goal. Pak, goal saya adalah pengen punya uang 1 juta triliun. Ya oke. Kalau mata uang Zimbabwe boleh, atau kalau Indonesia kena inflasi seperti Zimbabwe boleh. Nah, tapi kalau Anda enggak ya uang sak dunia bisa jadi habis. Ini 64 juta triliun habis enggak sih? Habis. Nah, kemudian nah memang Anda harus hati-hati nih. Ini perhatiin teman-teman. Ini penting sekali. Jadi mungkin enggak Pak jangka pendek, maksudnya jangka pendek. Mungkin boleh enggak kalau saya terserah Anda, tapi saran saya, Pak ini forex bagus. Ini terbukti loh Pak, saya 8 bulan duit saya segini jadi segini. Nice. Nah, pertanyaannya ini, loh Pak, ini langsung loh Pak ke brokernya, loh pertanyaannya. Ada nggak yang kemarin forex jam 2 pagi diambil habis semua gitu ya? Jadi ribuan orang ambil. Gini loh. Jadi ada 3 orang ambil keuntungan di dalam forex ataupun jual beli tadi. Bandarnya kan gitu ya. Fund manajernya. Satu dari apa? Dari jual beli dia dapat komisi. Yang kedua dia dapat komisi dari investornya. Investor begini dia sekian persen dari investor. Kalau tadi kan dari brokernya. Wangi ya. Jadi ada keuntungan itu 3. Kalau saya salah tolong diralat. 1. Yang namanya fund manager ngumpulin duit, kemudian untuk di forex dengan pakai robotnya dia atau pakai ilmunya dia, kan begitu ya. 1, untungnya dapat komisi dari brokernya.
Jadi setiap jual beli dia dapat brokernya. Nah ini berat, kalau ini kan dia dapat untung bukan karena Anda untung gitu ya. Karena dapat komisi jual beli, jual beli aja. Yang kedua, dapat komisi karena apa? Tadi yang saya jelaskan, yang dapat komisi dari untungnya dari mana nih teman-teman? Dapat komisi dari fee yang diambil dari customer-nya. Masuk dapat 0,25 sampai 5% customer, dapat duitnya dari customer. Boleh nggak dua-dua? Boleh. Dari brokernya dapat, dari customer-nya dapat, Anda invest. Yang ketiga dapat dari mana? Ini. Ketika dari margin gap down-nya, lah itu. Nah ini yang ketiga yang susah nih, ngerjain. Ketika duit Anda hilang, fund manager-nya dapat dari broker, kong kali kong tanda kutip ini yang negatif. Ya, jadi hati-hati seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, banyak orang forex, ini untung 10%. Kalau saya bilang, kalau robot Anda pakai sendiri, digunakan untuk nitilin, secara masuk akal, masih masuk akal. Masih untung 10%, kalau dipakai sendiri masuk akal. Tetapi ketika sudah digunakan bareng-bareng, oke Pak, sekarang ini dana kelolaannya luar biasa, ribuan triliun sehari yuk, misalnya begitu. Oke, Anda ribuan triliun. Anda sekarang dana kelolaannya berapa? Oh, sudah 5 triliun. Dana kelolaan 5 triliun. Nah, itu di mana? Satu broker. Oke, mau nggak brokernya kalah terus? Nggak mau lah. Nggak mau. Oh, enggak Pak. Kalau broker itu kan bisa dilempar. Oh ya, dengan robot Anda secepat itu, dia bisa ikut dengan robot Anda. Oh iya Pak, dia bisa pakai robot kita juga pasang ke broker yang lebih gede. Oke, nice. Silakan dianggap brokernya tidak menjadi bandar. Kalau broker jadi bandar itu Anda transaksi di tempatnya broker. Saya ulangi pelan-pelan kalau yang belum paham ya. Banyak orang yang di forex itu kalau transaksi kan di broker. Broker itu either dia telan sendiri, kalah menang, kalau kalah Anda kalah dia yang dapat untung. Kalau menang, pertanyaan broker mau kalah nggak? Ya nggak dong. Nggak, maunya menang terus. Nah, oke, ternyata ini kalah terus karena program saya, software saya top Marco top. Nah terus either Anda dihentikan di broker tersebut, atau brokernya pakai program Anda keluar kepada broker yang lebih tinggi, betul nggak? Untuk nyedot keuntungan ya? Ya, oke. Tapi pertanyaan saya, ketika pasang ke akhirnya, Anda mungkin kalau kecil nggak dilirik. Anda menang berapa itu di bandar juga nggak dilirik. Ya, oke. Begitu, kerjakan bareng-bareng. Anda punya 1 triliun, padahal dia cuma kapasitasnya dia 1 hari transaksi cuma 5 triliun. Anda 1 hari transaksinya sudah 1 triliun, untung 10%, mau nggak dia digerogoti gitu? Nggak mau. Apakah bisa pasang ke yang lebih tinggi? Belum tentu bisa. Kalau kita anggap bisa deh, dengan pakai robot Anda, dia juga pasang ke broker yang lebih gede. Kira-kira broker yang lebih gede kalah terus mau nggak? Nggak mau juga. Nah, alternatifnya ada beberapa. 1, Anda dikerjain, robot dibalas dengan robot. Sebetulnya ngerjain robot itu gampang. Dibuat telat 15 detik, robot Anda dimatikan. Halo. Kemudian pertanyaannya, broker boleh menentukan harga nggak? Boleh. Kalau broker menentukan harga, bisa nggak dia buka skema harga yang berbeda? Boleh aja. Oh enggak Pak, robot saya tuh keren Pak. Kalah 2 kali langsung off. Oke. Dan ada yang stop loss order sekian nggak bisa rugi. Nah itu, Anda dikalah-kalahkan terus sampai akhirnya Anda nggak mau main di broker tersebut. Betul kan? Atau kita break sebentar ya, tanggung ya. Ini lagi seru. Nanti biar nggak keputus di sesi terakhir ya. Ya. Oke, baik. Sobat Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan hadir Pak Tung Desem Wadingin di virtual meeting kami, bicara masalah menimbang risiko di dalam bisnis, walaupun waktu kita tinggal 8 menit ya, berarti kita harus bisa maksimal untuk mempersingkat penjabaran ini Pak Tung. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu untuk bahas komentar yang masuk di WhatsApp dan juga di kanal YouTube dari Pak Anggian Asan di Medan. Memanage resiko dalam bisnis sangat diperlukan Pak Tung, agar bisnis nggak sampai merugikan di masa depan. Namun jangan sampai memanage resikonya membuat kita pesimistis akan keberhasilan dari bisnis. Oke, nanti kita minta masukannya Pak Tung. Kemudian dari kanal YouTube ini ada Pak Ahmad Imtat Nawawi. Beliau bertanya, bagaimana jika kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi hasilnya gitu-gitu aja Pak Tung? Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Komentarnya disikapi, pertanyaan dijawab. Monggo, Pak Tung. Ulangin, Pak. Jadi, yang terakhir, Pak. Yang terakhir, oke, kita lihat. Yang terakhir, Pak Imtat menanyakan, bagaimana jikalau kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya tuh gitu-gitu aja, Pak Tung. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya kan ada beberapa di bisnis saya,
ada 3 macam kan begitu ya. Saya tutup, saya pindah ganti bisnis baru itu ya. Yang kedua saya geletain, saya ngurusin bisnis yang baru yang lebih menguntungkan. Yang ketiga saya jual. Nah ini toh termasuk saya punya radio pernah dulu ya saya jual juga gitu akhirnya gitu ya. Tapi ada yang tambang pada waktunya saya merasa bahwa terlalu banyak lika-liku yang saya harus perhatikan dan saya tidak punya waktu, tidak kepingin untuk melanjutkan di bidang itu, ya saya jual gitu. Either Anda jual, Anda tutup, atau Anda gelitain, ya sudah, tidak diurus, tidak ditutup, tidak diapa-apain, ya biasa aja. Ya sudah gitu aja gitu ya. Jadi 3 aja gitu ya. Gini loh, kalau saya bisnis stuck ataupun investasi yang hasilnya tidak menguntungkan atau gini, 3 aja. 1 harus punya rencana baru, yang kedua manajemen baru, yang ketiga perusahaan baru atau investasi baru. Nah rencana barunya itu investasinya apa dibuat lebih menguntungkan, kan begitu ya. Misalnya kos-kosan, bumi gonjang-ganjing, kurang menguntungkan kos-kosannya. Apa yang saya lakukan? Saya hotelkan. Saya jadikan hotel yang harian. Ternyata lebih menguntungkan karena ada cash flow harian. Itu masih lumayan begitu. Jeblok jeber. Misalnya jeblok jeber karena apa? Covid, hotel-hotel kosong. Ya sudah toh, dialihkan rencana baru, yaitu jadi tempat penampungan orang kena Covid. Nah, itu kan bisa toh. Jadi daripada kosong forever ya penampungan COVID. Dan nanti kalau sudah selesai Pak Tung, ya dibersihin, disanitasi, dikosongkan dulu baru terima orang normal. Misalnya kan gitu. Ya. Jadi rencananya harus ada rencana baru. Kalau sudah stuck terus ya investasi Anda tidak menguntungkan Anda terjun ya tobat gitu ya. Ya tobat. Pak Tung, tersisa 6 menit loh. Kita habiskan tentang menimbang risiko. Ini. Silakan. Yes, teman-teman. Jadi 6 menit saya akan share gitu semaksimal mungkin saya yang bisa. Tapi Anda mau belajar tentang manage risiko, ikut bisnis revolution saya, ikut financial revolution saya, seminar-seminar saya yang sekarang ini karena edisi pandemi dan COVID kita ya sudahlah amal-amal untuk teman-teman gitu. 149.000 untuk 3 hari itu rodok gila begitu. Nah ini Pak Diki, Kak Yuli apa yang ikut saya pagi hari silahkan di-share. Jadi nanti mau telepon di nomor berapa? 0813 kali 63873. Silahkan ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Ayo catat masukkan handphone Anda, hubungi ya 08111 081-nya 3 kali 63873. Dan sekali lagi uang yang Anda masukkan tadi itu 100%, jadi itu kita amalkan gitu ya untuk membantu orang-orang yang sakit COVID. Ini kan saya sekarang kalau orang sakit COVID WA ke saya kirimin VCO yang menurut UGM sudah menyembuhkan gitu ya, bukan menyembuhkan, membantu penyembuhan, mengurangi dedimer, penggumpalan darah. Saya kasih vitamin D, vitamin zinc, vitamin ini dan ya intinya bukan obat tetapi yang membantu penyembuhan yang saya percaya gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau Anda mau ngambil risiko, ini perhatikan ya, sesuaikan dengan umur Anda. Contohnya misalnya gini, ini Anda tergantung Pak, saya orang yang apa? Moderat, konservatif, atau orang yang namanya agresif. Agresif pun tetap harus dibatasi dengan umur. Itu yang lebih masuk akal daripada bank-bank mensurvei Anda, oh agresif, oh gini. No. Jadi contohnya begini, ada orang, Anda umurnya berapa? 30. Contohnya paling gampang ini, kalau Anda umur 30, Anda kategori moderat, berarti yang aman sesuai dengan umur Anda. 30% taruh yang aman, tidak boleh diudik-udik. Nggak boleh diberikan franchise semua. Loh, Pak, saya sudah umur 60 nih, pensiun nih Pak. Saya punya duit 1 miliar ini. Ya menurut saya 60% taruh yang aman. 40% Anda buka franchise, jangan langsung 4% gebuk semua. Mungkin 5% dulu, 5% dulu. Loh, kok bisa urunan mana sama teman-teman? Nah, kalau sekarang misalnya gini, Anda umur 70% harus taruh yang aman. Itu cara yang paling sederhana itu, 30%. Loh Pak, kalau saya agresif, umurnya dikurangi 10% taruh yang aman. Maksudnya, saya umur 70 Pak Tung, saya agresif, ya 60% taruh yang aman. Tuh, yang aman itu apa? Deposito aman. Mas termasuk kategori aman selama Anda tidak jual beli kan gitu ya. Properti yang Anda sewa-sewakan termasuk aman. Ada capital gain-nya, ada yang namanya capital gain, ada yang namanya satu lagi dapat cash flow gitu ya, punya properti. Nah, boleh. Nah, jadi intinya aman itu kemungkinan berhasilnya ya pokoknya tidak hilang itu sudah aman dulu gitu. Pokoknya tidak hilang itu aman gitu ya. Terus kemudian kalau pokoknya naik dapat hasil cash flow, wah, itu lebih bagus lagi. Makanya properti salah satu one of the best. Lupa tuh saham properti gimana? I like it gitu. Tetapi perhatikan saham-saham Anda harus belajar dulu ilmunya.
kalau price earning ratio-nya 1.700 Anda tetap nekat beli, ya banyak kalahnya gitu loh ya gitu. Price earning ratio loh, nanti kalau Tesla masuk Pak, ini Antam akan naik ini gini, price ratio-nya 171 Anda beli ya. Anda kategori pom-pom, Anda lihat dulu price earning ratio-nya, kemudian lihat dulu yang namanya istilahnya, kalau saya sih price earning ratio kalau di bawah 10 menurut saya lumayan bagus, tapi sebelum di atas itu saya lihat dulu pemiliknya siapa. Kalau di balik layarnya adalah konglomerat hitam, ya deg-degan, Anda keuangannya kan belum tentu benar kan gitu, laporan keuangannya belum tentu pas. Jadi lihat dulu karakter pemiliknya, kemudian price earning ratio-nya kalau di bawah 15, di bawah 10 masih lumayan. Kemudian yang ketiga, lupa tuh nanti kalau untungnya naik, ya makanya kita timbang dulu nih untungnya. Price book value-nya, terus kemudian keuntungannya selama 5 tahun terakhir tumbuh atau tidak, terus bagi dividen atau enggak. Karena boleh diomong sebetulnya pembagian dividen itu di dalam saham sangat-sangat penting kan gitu ya, kecuali modelnya Warren Buffett gitu ya, jadi beda-beda. Tapi kembali lagi kalau Anda investasi sesuai dengan umur, kemudian Anda pelajarin bisnisnya, pelajarin jenis investasinya. Investasi leher ke atas lebih penting daripada Anda investasi kemana. Saham berbahaya, bukan yang berbahaya bukan saham, yang berbahaya adalah keserakan dan kegoblokan kita, ya toh ya. Betul. Kita serakan tadi Mas Daril tadi, dia gulung lagi, tambahin lagi tangan sana, ada gulung boleh nggak boleh, sabar dulu, pokoknya embat dulu, keluarin, baru sisanya digulung, separuh diambil. Nah itu baru jos. Oke, baik. Closing. Kita closing, Tom. Jadi semoga apa yang disampaikan tentang menimbang resiko dalam bisnis ini bisa bermanfaat ya. Tapi memang belum maksimal Pak Tung, karena waktunya sangat terbatas. Nah, untuk itu Smart Listeners yang ingin tahu lebih jauh tentang program-program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pak Tung Desem dan juga timnya, silakan hubungi 0813 kali 63873 ya Pak Tung ya. Ya, betul. 0813 kali. Yes. 63873, Anda Pak Tung, ada nggak seminar yang gratis-gratis? Nanti Anda tanya yang gratis ada juga. Pak Tung, ada nggak yang tadi bayar tapi disumbangkan dulu Pak Tung? Kalau ada keuntungan 100% disumbangkan untuk membantu teman-teman yang COVID ini yang meledak luar biasa untuk pencegahan, untuk meningkatkan imun sistem, ada nih. Tanya Kak Yuli, tanya Pak Diki, ini sudah berapa ratus paket saya kirim, ya nothing lah dibanding ini, tapi so far so good. Nah, karena saya pakai riset-riset, pakai penelitian-penelitian yang didukung oleh secara ilmiah, itu levelnya berapa, evidence-nya ada, termasuk VCO itu kan level evidence-nya sudah tinggi itu. Jadi 2-1 yang dari UGM, dari itu benar-benar mengurangi D-dimer, mematikan virus, menyembuhkan orang, ya oke lah gitu loh ya. Jadi sangat-sangat membantu penyembuhan, itu penelitian dari UGM dan 4 rumah sakit di Jogja. Nah itu saya kirimin gratis kepada Anda, tapi itu disumbangkan. Nah jadi teman-teman please deh, risiko ditimbang sesuai dengan umur Anda, kemudian jenis bisnisnya. Secara umum saham dengan properti lebih aman. Tapi apakah semua properti aman? Belum tentu. Nah ini Anda nih mau financial revolution juga ada nih, jadi TDW Resource ini, jadi Anda bisa nih, jadi tapi sekali lagi ya teman-teman, yes, oke. Jadi Mas Adam silakan. Kalau saya sih tahan sampai 3 tahun. Kita masih ada program lagi ke depan Pak Tung ya. Tapi terima kasih banyak Pak Tung, sehat-sehat selalu, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa mendapatkan banyak sekali insight dan juga inspirasi dalam berbisnis, bahwa menimbang resiko itu yang pertama adalah dari diri kita sendiri, baru aktualisasi ke dalam bisnis kita sendiri. Terima kasih untuk Anda sponsor. Saya Daril Adam. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.